Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Mas Agung yang saat ini sedikit tampil beda. Jadi ada tulisan di belakang ini angkringan de mumet. Ya, ini ada dua misi. Yang pertama, angkringan itu maknanya dalam pengertian simbolik ya pembicaraan santai begitu kira-kira. Tetapi memang kita di Yayasan Darul Muttaqin ini sedang mengembangkan program angkringan bersama jamaah. Jadi gerakan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui angkringan yang itu nanti sifatnya kemudian juga bergulir, kurang lebih seperti itu. Lalu de mumet sendiri itu sebetulnya ya kependekan atau akronim dari Darul Muttaqin Medari sebagai yayasan yang kami kelola. Nah, ini sekedar perkenalan saja untuk teman-teman, saudara-saudara, kalau ada angkringan de mumet itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya, pagi ini kita akan bersama-sama membahas satu kasus, satu pertanyaan yang sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tetapi itu membutuhkan penjelasan yang cukup agak panjang. Jadi intinya ada seorang wanita yang setelah suaminya meninggal itu dia bernadar tidak akan menikah hingga 1000 hari setidaknya atau nyewu. Setelah selesai nyewu suaminya yang meninggal itu dan membuat atau memasang nisan. Jadi kalau di dalam tradisi masyarakat kita kan ada ya, ketika seorang meninggal kemudian sampai 1000 hari lalu dipasang nisan. Nah, ini ada seorang wanita yang ketika suaminya meninggal itu dia bernadar tidak akan menikah lagi sebelum nyewu, sebelum memasang nisan untuk suami, mendiang suaminya. Itu pertanyaan yang pertama intinya. Yang kedua, ternyata setelah menikah itu, setelah wafatnya suami belum sampai 1000 hari, 1000 hari itu 3 tahun lebih, ternyata atau 3 tahun kurang sedikit, ternyata baru 2 tahun dia sudah menikah. Ya katakanlah ketemu jodoh lah begitu, setelah 2 tahun kemudian menikah. Lalu sampai sekarang 2 tahun berikutnya setelah menikah itu juga belum dikaruniai oleh Allah berupa anak atau keturunan. Maka kemudian ada yang mengkaitkan, menghubungkan kenapa belum punya keturunan. Satu, karena belum memenuhi nadarnya membuatkan nisan untuk suaminya. Itu yang saya kira yang menjadi pertanyaan pokoknya, apakah karena itu, karena belum nadar itu, kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, itu pertanyaannya yang disampaikan kepada saya. Oleh sebab itu, mari kita coba mengkaji ini ya secara angkringan tadi, secara santai-santai saja, tetapi harapannya juga memang ada kemanfaatan yang bisa kita peroleh. Ada penjelasan yang nyata dari sumbernya Al-Quran atau hadis ataupun juga mungkin pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama kita kembalikan pada surat Al-Hajj ayat 29. Bahwa pada dasarnya nazar yang baik itu harus ditepati. Summal yugdu tafassahum wal yufu nuzurahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Ini kan konteksnya dengan konteksnya haji.
wal yufu, kemudian penuhilah nudzuruhum, nazar mereka, nudzuruhum. Jadi ada dua kata kunci dari ayat ini, surat Al-Hajj ayat 29. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang itu ketika menunaikan ibadah haji, setelah selesai semuanya juga tentu berbersih diri, kemudian itu. Kemudian yang kedua itu wal yufu nuzurahum, memenuhi nazar mereka. Ini yang pertama terkait dengan hukum memenuhi nazar. Pada dasarnya nazar yang baik itu wajib untuk dipenuhi. Kemudian selanjutnya nazar itu diketahui oleh Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 270 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu." Wa ma anfaqtum, dan apa saja yang engkau nafkahkan, engkau infakkan, min nafaqatin, dari nafkah atau infak, au nazartum min nadrin, atau apa yang kamu nazarkan dari suatu nazar, suatu kehendak yang ingin dilaksanakan di masa yang akan datang, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal itu. Sehingga nazar itu memang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kemudian ada kaitannya, ketika baik nazar itu mestinya ditunaikan atau dilakukan. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-Insan ayat 5 sampai ayat 7 Allah juga berfirman terkait dengan ada kaitannya dengan nazar, bahwa nazar itu akan dimintai pertanggungjawaban. Innal abrara, sesungguhnya sesuatu kebaikan itu yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, yaitu air yang berasal dari sumbernya kafur tadi itu adalah mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut akan suatu hari yang azab Allah itu merata di mana-mana. Jadi dalam ayat ini Al-Insan ayat 5 sampai 7 itu juga disebutkan bahwa nazar itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau tadi kan ada orang yang mengatakan ketika nazar itu tidak bisa dipenuhi, maka ya mestinya harus dibayarkan kafaratnya. Ada satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aimanikum walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyrata masakina min ausatin ma tat'imuna ahlikum au kiswatahum au tahriru raqabatin faman lam yajid fasyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aimanakum idza halaftum wahfadhu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini ayatnya cukup panjang, artinya bahwa Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi bukan satu sumpah seolah-olah sumpah, tapi betul-betul bukan dimaksudkan untuk sumpah al-aimanakum, tetapi dia Allah itu menghukum kamu
yang disebabkan sumpah-sumpah yang memang disengaja tadi, yang memang punya nadar yang khusus, sumpah yang memang diniatkan yang kebaikan-kebaikan atau sesuatu yang memang akan dilakukan dengan kebaikan yang akan dilakukan pada yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi sumpah dalam pengertian seolah-olah sumpah tapi sebenarnya tidak diniatkan sebagai sumpah, itu tidak ada dosa seperti itu meskipun kita perlu menghindari. Tapi kalau sumpah dalam pengertian yang memang betul-betul disengaja, maka ada kafarotnya melanggar sumpah itu. Apa kafarotnya? Memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau yang selanjutnya memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup untuk melakukan yang demikian, maka kafarotnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarot sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah atau kamu melanggar sumpah. Maka kemudian ditegaskan di akhir ayat itu, dan jagalah sumpahmu. Intinya dari ayat ini, kalau kita melakukan mengucapkan sesuatu tidak dalam pengertian serius untuk bersumpah begitu, memang itu juga kita perlu menghindari, tetapi tidak ada kafarot. Lain halnya ketika sumpah itu memang disengaja betul, maka di sana ada kafarotnya, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, atau kalau tidak bisa itu puasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini kafarotnya sumpah. Selanjutnya, bagaimana dengan sumpah yang atau nazar yang tadi dilanggar? Jadi tidak mau menikah sebelum nyewu, sebelum 1000 hari suaminya meninggal. Ternyata baru 2 tahun dia sudah menikah lagi. Maka menikah sebelum membuat nisan, sebelum nyewu tadi itu tidak termasuk sumpah yang benar. Tidak termasuk sumpah yang dibenarkan oleh syariat. Mengapa? Karena iddah wanita yang ditinggal mati suami itu hanya, maaf ya, saya mengatakan dengan hanya 4 bulan 10 hari. Artinya di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan ketentuan bahwa seorang wanita apabila dia ditinggal mati suaminya, itu dia tidak perlu menunggu harus kemudian 1000 hari baru boleh menikah. Tidak. Dalam Al-Quran disebutkan hanya, sekali lagi, 4 bulan 10 hari, arba'ata ashhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari itu sudah cukup bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia menikah lagi. Ini secara hukum. Meskipun mungkin pada umumnya wanita akan lebih tahan, lebih kuat untuk tidak menikah daripada laki-laki. Nah, kita berbicara secara hukum, iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu hanyalah 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Dengan demikian setelah itu dia boleh menikah. Maka kalau dia tadi berjanji tidak akan menikah sampai 1000 harinya atau seberapa waktu yang menyelisih ketentuan Quran ini, maka dia termasuk sumpah atau nadar yang tidak benar, nadar yang tidak dibenarkan syariat sehingga tidak harus dilaksanakan. Untuk iddah ini ada perkecualian. Perkecualiannya adalah apabila wanita yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil, maka dia itu iddahnya adalah sampai melahirkan. Kalaupun iddah sampai melahirkan, normalnya kan orang hamil itu ya 9 bulan 10 hari. Artinya sebelum 1 tahun pun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu memungkinkan untuk dia menikah lagi. Tidak harus menunggu 3 tahun atau 1000 hari dari kematian suaminya. Nah, ini yang
kita sampaikan terkait dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang kemudian dia merasa melanggar janji tadi, melanggar kafarat itu, maka kiranya tidak mengapa meskipun belum memenuhi nazarnya membuatkan nisan di hari ke-1000 atau 1000 bagi suaminya, wanita itu tetap bisa menikah dan tidak ada dosa bagi yang bersangkutan. Nah, sekarang terkait dengan kenapa dia belum punya anak, kenapa belum punya keturunan setelah menikah 2 tahun. Nah, ini tentu solusinya yang pertama ya istighfar dan berdoa. Jadi bagaimana seorang yang telah melakukan satu, katakanlah bernadar sesuatu yang tidak benar, maka dia sebaiknya ya beristighfar pada Allah SWT. Astagfirullahaladzim, kenapa saya kemarin bernadar yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang selanjutnya tentu ya berdoa kepada Allah SWT agar tentu suaminya juga diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya, itu konteksnya bagi suaminya. Bagi yang dia ingin punya anak, ya bagaimana segera diberikan anak atau keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, artinya akan menjadikan kesejahteraan dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Artinya ketika kita menyadari satu kesalahan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan kesejahteraan, akan diberikan hujan yang bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, kemudian diberikan anak, diberikan kebun-kebun yang hasilnya baik, bahkan kemudian mengalir di dalamnya sungai-sungai, seolah-olah seperti di surga. Nah, tentang masalah belum punya anak tadi kan sudah kita sampaikan, ya itu tidak ada kaitannya dengan tidak terpenuhinya nazar atau tidak melaksanakan nazar itu. Kenapa? Nazar adalah rezeki yang akan diberikan oleh anak adalah rezeki yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi tidak ada hubungannya antara nazar yang tidak dipenuhi karena nazar itu sendiri tidak benar dengan belum punyanya anak. Jadi anak itu rezeki Allah tersendiri yang akan diberikan kepada siapa saja yang akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah berikhtiar. Cobalah pergi ke dokter kandungan, tanyakan sebab kenapa kok lambat hamil, dan seterusnya ya. Ini secara lahiriah itu konsultasi ke dokter kandungan, bagaimana supaya mendapatkan kandungan banyak. Ikhtiar yang dilakukan secara fisik, secara duniawi. Kemudian ikhtiar yang kedua ya memperbanyak doa. Doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim atau doa Nabi Zakaria. Misalnya doa Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu
Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa Nabi Zakaria dalam surat Al-Anbiya ayat 89 insyaallah. Wa Zakaria, dan ingatlah ketika Zakaria idnada rabbahu, ketika dia bermohon kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan, ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Wa anta khairur razikun, sedangkan engkau, wa anta khairul warisin, dan sedangkan engkau itu adalah sebaik-baik pemberi keturunan, pemberi waris. Jadi doa Nabi Zakaria ini dalam surat Al-Anbiya ayat 89, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Sekali lagi, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri tanpa keturunan, wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi waris, pemberi anak keturunan. Ini doa Nabi Zakaria. Kemudian ada juga doa Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil dari surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadi kalau kita mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim itu kan sudah punya istri sampai umur cukup tua, belum punya anak, kemudian menikah lagi, lalu kemudian berdoa di antaranya, Rabbij'alni muqimas sholah, ya Allah jadikanlah kami, Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah aku, Ibrahim ini muqimas sholah, menjadi orang-orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami menjadi orang-orang yang menunaikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa kami. Ini barangkali yang perlu kita ambil di antara doa-doa. Doa yang lain, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah kami, termasuk tentu saja keluarga kami, minas sholihin, termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Itulah yang bisa kita sampaikan teman-teman semuanya, yang khusus terkait dengan pertanyaan ini, atau siapa saja yang mungkin sampai saat ini belum punya keturunan, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa. Bersikaplah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keturunan yang sehat lahir dan batin, sempurna jasmani dan rohani, dan tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan solihah, menyejukkan pandangan mata dan hati kedua orang tuanya, jadi qurrata a'yun. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau berkenan membantu agar channel ini berkembang dengan baik, berikanlah like, jempol ya. Kalau ada yang kurang boleh juga dislike. Kalau yang tidak pas itu bisa di-share juga. Kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu dibahas bisa disampaikan di komen. Kemudian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe, sedekah subscribe untuk pengembangan dakwah kami ini. Barangkali itu, termasuk apa yang kita sampaikan di YouTube ini juga kita tulis di website keluargamuttaqin.com. Insya Allah nanti linknya juga akan kita cantumkan di deskripsi YouTube ini. Demikian, ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.